Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa syarrifi sirrila Allahu asma wal sifati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, tadi siang ada yang telepon saya bertanya, Pak Ustadz, bisakah dilihat Allah? Kalau bisa dilihat, seperti apa? Subhanallah. Saudara-saudaraku semuanya, bagaimana aku bisa menjelaskan diriku kepada diriku? Masih banyak orang, bahkan sangat banyak orang terbuka matanya, tapi sesungguhnya dia buta. Kenapa saya katakan banyak orang matanya terbuka, sesungguhnya dia buta? Karena tidak melihat Allah. Apa gunanya mata melihat sesuatu tapi tidak melihat Allah? Sebelum saya melanjutkan sedikit, saya akan menyampaikan syair. Syair ini sesuai pengetahuan saya, bisa saya pertanggungjawabkan. Perhatikan saudara, di gunung dan di lautan hanya Allah yang kusaksikan. Di masjid dan di gereja, di bihara, hanya Allah yang kusaksikan. Di hutan dan di kota hanya Allah yang kusaksikan. Dalam sholat maupun puasa hanya Allah yang kusaksikan. Membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, hanya Allah yang kusaksikan. Dalam suka dan duka hanya Allah yang kusaksikan. Dalam penderitaan dan kebahagiaan hanya Allah yang kusaksikan. Aku menyaksikannya di sisiku dalam suka dan duka.
ini bisa saya pertanggungjawabkan sesuai keilmuan saya. Karena kenapa? Saya yakin betul bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. La ilaha illallah. Apa gunanya mata terbuka ini kalau tidak melihat Allah? Apa gunanya mata melihat segala sesuatu tapi tidak melihat Allah? Makanya saya katakan, betapa banyak manusia-manusia matanya terbuka tapi sesungguhnya mereka buta. Apa sebab? Karena tujuan diciptakan makhluk itu agar dia mengenal Tuhannya. Tujuan utama kita diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hidup ini sia-sia ketika tidak menyaksikan Allah. Apa sebab? Karena alam yang nyata ini, alam yang baharu ini, alam musyahadah, tempat menyaksikan Allah. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kalau enggak salah Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Artinya dia yang awal, dia juga yang akhir, dia yang tidak nampak, artinya batin, dia juga yang zahir, artinya nyata. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Padahal ini Al-Quran. Kan sering kita bertanya, mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran, Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia juga yang zahir. Ketika mataku terbuka, tidak ada yang kulihat yang pertama kecuali Allah. Dimanapun aku menghadap, tidak ada yang kulihat kecuali Allah. Aku menyaksikan Allah di dalam surga. Aku juga menyaksikan Allah dalam neraka. Kenapa seperti itu? Dia ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Untuk apa kita hidup, saudara, kalau kita tidak bisa melihat Allah? Sedangkan tujuan utama diciptakan manusia itu untuk mengenal Allah. Barang siapa buta matanya di dunia, tidak melihat Allah, dan pasti buta matanya di akhirat, tidak melihat Allah. Barang siapa tidak melihat Allah di akhirat,
percayalah dia akan tersesat. Kenapa? Karena tujuan kita adalah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kita kembali? Sekarang kita ini harus kembali, bukan nanti. Jadi kalau saudara bertanya, bisakah dilihat Allah seperti apa? Bagaimana aku bisa menjelaskan? Bagaimana aku bisa menjelaskan tentang diriku kepada diriku? Subhanallah. Jujur, saya bukan menyaksikan lagi, tapi mengalami. Saya tidak bisa mengungkapkan. Contoh seperti pohon kayu berdiri. Dia mengalami dirinya sebagai kayu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan dirinya bahwa aku ini kayu. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan konten ini bisa menjadi acuan untuk belajar bagaimana cara mengenal Allah, seperti apa itu Allah. Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.